Marech Alfian, laki-laki berdarah Inggris Indonesia yang harus rela menjadi duda setelah sang istri yang ia nikahi selama 1,5 tahun, berselingkuh darinya. Alasan May berselingkuh dari Marech hanya karena May ingin memiliki anak. Maklum saja, saat mereka baru menikah 4 bulan, Marech mengalami kecelakaan yang membuat adik kecilnya cedera dan harus mati suri. Segala pengobatan sudah Marech lakukan, bahkan obat perangsang dari dosis rendah sampai dosis tinggi pun sudah Marech minum, tapi hasilnya tetap nihil. Adik kecil itu tak kunjung sadar. Setelah menjadi duda, banyak wanita mengejar-ngejar Marech, tanpa mereka tahu apa masalah Marech yang sebenarnya. Begitupun dengan sang sekretaris pribadinya Febri. Febri yang sudah lama menyukai Marech pun merencanakan penjebakan untuk Marech agar dirinya bisa menjadi pengganti May. Tapi sayang, penjebakan yang dilakukan Febri malah membuat Marech harus meniduri Julie, seorang janda yang sedang mabuk. Dan keesokan paginya, di saat Marech membuka mata, ia sudah tidak menemukan Julie di sampingnya. Akankah Marech bisa menemukan Julie? Jika pada umumnya kehamilan istri adalah hal yang membahagiakan bagi seorang suami, tapi itu tidak berlaku untuk Marech. Justru kehamilan istrinya adalah bencana untuk pernikahan mereka. Pagi itu masih pukul 5 subuh, May Zaliana, istri Marech berlari ke dalam kamar mandi dan memuntahkan semua isi perutnya di wastafel. Hoi, hoi. Mendengar suara May yang muntah dari dalam kamar mandi, Marech pun turun dari atas ranjang dan berjalan ke kamar mandi. "Kamu kenapa sayang?" tanya Marech khawatir. May tak langsung menjawab, ia membersihkan terlebih dahulu mulutnya dari sisa muntahan. "Kamu sakit, hah?" tanya Marech sekali lagi. "Nggak apa-apa sayang. Kayaknya masuk angin deh," jawab May setelah selesai membersihkan mulutnya. "Kita ke dokter ya?" "Nggak usah sayang. Minum teh jahe plus madu sama dioles minyak angin juga baik kan kok," jawab May. "Bener?" May menganggukkan kepalanya. "Ya udah kamu mandi sana, aku mau siapin sarapan buat kamu dulu," kata May. "Kamu nggak usah buatin aku sarapan, kan ada Bibik." "Biar aja Bibik yang buatin sarapan. Nanti kamu makin sakit lagi," tolak Marech. Ia masih mengkhawatirkan istrinya itu. "Nggak apa-apa sayang, aku nggak tenang kalau segala keperluan kamu bukan aku yang urus," balas May. "Ya sudah." May pun keluar dari dalam kamar mandi untuk membiarkan Marech mandi. Ia berjalan menuju ruang ganti untuk menyiapkan pakaian kerja Marech. "Sudah sebulan aku telat haid. Apa jangan-jangan aku?" gumam May di depan kaca di ruang ganti. "Aduh, bagaimana ini? Bagaimana kalau aku benar-benar hamil?" gumam May lagi. Aneh memang jika seorang wanita yang bersuami takut kalau dirinya hamil. Kecuali May menghela nafasnya, ia mencoba mengeluarkan hal yang tidak-tidak dari kepalanya, lalu keluar dari ruang ganti lalu keluar dari dalam kamarnya, dan turun ke lantai bawah untuk menyiapkan sarapan untuk Marech. Sarapan kesukaan Marech, nasi goreng dengan banyak sosis dan bakso serta telur mata sapi setengah matang. Begitu sampai di dapur semua bahan-bahan untuk membuat nasi goreng sudah dipersiapkan Big Narsih. May pun mulai memasak. Tapi begitu May memasukkan bawang ke wajan, perutnya kembali seperti diguncang. Rasa mual pun kembali datang. Cepat-cepat May berlari ke kamar mandi yang ada di dekat dapur. Melihat majikannya berlari ke kamar mandi, Big Narsih mematikan kompor lalu menyusul May ke kamar mandi. "Hoi, hoi. Astaga Nyonya. Nyonya nggak apa-apa?" tanya Big Narsih sambil memijat tengkuk May. "Kayaknya aku masuk angin deh Big," jawab May.
Ya udah, Nyonya duduk aja, biar sarapannya tuan saya yang masak. Biar saya suruh Eli bikinin teh jahe plus madu untuk Nyonya, kata Big Narsih. Mei menganggukkan kepalanya. Big Narsih pun membantu Mei keluar dari dalam kamar mandi. Tapi baru beberapa langkah keluar dari kamar mandi, tiba-tiba BRUUK. Mei pingsan. Astaga Nyonya, teriak Big Narsih. Tuan March, Nyonya Mei pingsan, teriak Big Narsih. Sepertinya suara teriakan Big Narsih tidak sampai ke kamar tuan dan nyonyanya itu. Big Narsih pun menyuruh Eli, anak Big Narsih yang masih duduk di bangku SMP, untuk memanggil March. Tak sampai 5 menit March pun datang. Mei, teriak March panik. Kok bisa gini Big? Saya juga nggak tahu tuan, tadi Nyonya muntah-muntah. Pas keluar dari kamar mandi, Nyonya tiba-tiba pingsan. Untung saya pegangin tadi tuan, kalau nggak, kepala Nyonya udah kebentur lantai. Jawab Big Narsih. Kita bawa ke rumah sakit aja deh. Tadi sebelum keluar kamar juga dia muntah-muntah. Iya tuan, Bibik setuju, jawab Big Narsih. March pun mengangkat tubuh Mei ala bridal style keluar dari dapur menuju garasi rumahnya. Mang Sardi, Nyonya pingsan, cepet siapin mobil, teriak Big Narsih pada supir pribadi Mei. Dengan sigap Mang Sardi menyalakan mesin mobil. Setelah March dan Mei masuk ke dalam mobil, Mang Sardi pun melajukan mobilnya menuju rumah sakit terdekat. Tak sampai 15 menit, karena jalanan juga belum terlalu ramai, mobil yang dikendarai Mang Sardi pun tiba di pelataran rumah sakit. Begitu mobil berhenti dengan sempurna, March pun keluar dari dalam mobil dengan Mei yang ada dalam gendongannya. Mei pun langsung mendapat pertolongan pertama oleh dokter yang jaga. Istri saya kenapa dok? Tanya March setelah dokter selesai memeriksa Mei. Istri Anda tidak kenapa-kenapa pak, justru sepertinya ini kabar baik untuk bapak dan istri bapak, jawab dokter itu. Maksudnya? Dari hasil pemeriksaan saya, istri bapak ini sekarang sedang hamil. DUAR. Bagai petir di siang bolong. Kata-kata sang dokter membuat March kaget, jantungnya hampir meledak mendengar itu. Apa dokter nggak salah? Bagaimana mungkin istri saya bisa hamil kalau sudah setahun lebih kami tidak melakukan hubungan suami istri? Kata March. Dokter yang memeriksa Mei serta perawat yang ada di dekat dokter itu pun menganga mendengar pengakuan March yang spontan. Kalau begitu mungkin diagnosa saya salah, biar saya panggil dokter Obgyn saja. Biar dokter Obgyn yang langsung memeriksa, kata dokter itu. Sus, tolong panggilkan dokter Obgyn. Baik dok. Perawat yang mendapat perintah itu pun langsung ke pos jaganya dan menghubungi ruang bersalin untuk memanggil dokter Obgyn. Tak lama dokter Obgyn pun datang. Dokter wanita spesialis kandungan itu pun mulai memeriksa kondisi Mei. Dan hasil dari pemeriksaan dokter Obgyn itu sama dengan dokter jaga tadi. Mei memang hamil. Istri bapak hamil. Selamat ya pak, kata dokter wanita itu tanpa tahu masalah yang terjadi mengapa dokter wanita itu sampai dipanggil ke IGD. Makin kaget saja March mendengar kata-kata dokter wanita itu. March yang tadinya tidak percaya, kini ada sedikit kepercayaan dalam dirinya tentang kehamilan Mei. Tapi anak siapa? Yang jelas itu bukan anak March. Hanya Mei lah yang tahu jawabannya. Tolong pindahkan istri saya ke kamar rawat, pinta March dengan nada suara kecewa. Ia akan menginterogasi Mei di kamar itu. Kini Mei sudah dipindahkan ke kamar rawat. Setelah hampir 15 menit berada di dalam kamar rawat, Mei pun sadar dari pingsannya. Lenguh Mei sambil mengerjapkan matanya.
Di mana ini? Lirih Mei sambil berusaha mendudukkan dirinya. Di rumah sakit, jawab Marek sambil berjalan menuju pembaringan Mei dengan suara berat dan tatapan membunuhnya. Rumah sakit? Lirih Mei pelan sambil membelalakkan matanya. Ketakutan seketika melanda dirinya. Kenapa? Kok wajahmu berubah takut begitu? Masa sih? Enggak kok sayang, biasa aja. Jawab Mei sambil tersenyum untuk menyembunyikan rasa takutnya. Benarkah? Tapi kenapa sorot matamu mengatakan kamu tidak baik-baik saja? Tanya Marek mengintimidasi. Melihat tatapan mata Marek yang menyeramkan dan nada bicara yang sangat mengintimidasi, Mei menelan salivanya susah payah. Apa ada yang kamu sembunyikan dari saya, Mei? Tanya Marek. Apa maksudmu sayang? Aku tidak mengerti. Jawab Mei pura-pura bodoh. Padahal ia sudah tahu ke arah mana pembicaraan Marek. Jangan pura-pura bodoh, Mei. Aku tahu, kamu sangat paham apa yang sedang aku bicarakan. Teriak Marek sambil mencengkram dagu Mei. Aak. Lepas Marek, sakit. Ringis Mei. Marek pun melepaskan tangannya kasar. Cepat katakan, siapa ayah dari bayi yang ada di rahimku itu? Tanya Marek dengan nafas yang memburu. Mei diam tak menjawab. Ia hanya menangis. Ternyata benar feelingnya, kalau dirinya sedang mengandung. Tapi sayangnya bukan anak Marek, melainkan anak dari selingkuhannya, Okta. Laki-laki yang sudah menggantikan Marek untuk memberinya kepuasan ranjang. Jawab Mei. Siapa laki-laki itu? Aku akan membunuhnya. Teriak Marek. Jangan pernah menyentuh ayah dari anak yang kukandung ini. Balas Mei tak kalah berteriak. Mei tidak mau Marek menyakiti Okta apalagi sampai membunuhnya. Hah? Marek tercengang mendengar Mei membela laki-laki yang telah menghamilinya. Apa kamu secara sadar melakukan itu, Mei? Dan sekarang dengan terang-terangan mengakui perselingkuhanmu dengan laki-laki itu? Iya. Aku sadar saat bercinta dengan ayah dari anak ini. Jawab Mei. Kamu tahu alasannya? Tanya Mei dengan wajah tanpa bersalahnya. Karena aku juga butuh kepuasan ranjang Marek. Satu-satunya hal yang tidak bisa kamu berikan untukku. Aku juga menginginkan anak dari rahimku. Kata Mei lagi. Wah. Marek makin tercengang mendengar pengakuan Mei. Ingin marah pada Mei, tapi ia sadar istrinya selingkuh juga karena masalah yang ada dalam dirinya. Baiklah, kalau kamu merasa tidak bahagia dan puas denganku, silahkan pergi dengan laki-laki yang telah memberimu kepuasan dan anak untukmu. Balas Marek. Aku akan mengurus surat perceraian kita, agar kamu bisa secepatnya menikah dengan laki-laki itu. Ucap Marek lagi. Setelah mengatakan itu, Marek pun keluar dari kamar rawat Mei. Dengan emosi yang bergemuruh dalam dada, Marek masuk ke dalam mobilnya. Mang, kita ke apartemen. Perintah Marek pada supir pribadi istrinya itu. Baik tuan. Jawab Mang Sardi. Mobil pun berjalan. Sambil mobil berjalan menuju apartemen, Marek terus berpikir, kapan istrinya itu pergi berselingkuh. Karena setaunya istrinya selalu ada di rumah. Kalaupun pergi keluar, Mei selalu pergi bersama dengan Mang Sardi, dan selama ini Mang Sardi juga tidak pernah memberikan laporan macam-macam tentang Mei padanya. Lalu kapan? Apa Mang Sardi ikut bersekongkol dengan Mei dan selingkuhannya? Mang. Iya tuan. Jawab Mang Sardi sambil melirik Marek dari kaca spionnya. Apa selama ini Nyonya tidak pernah keluar bersama laki-laki lain? Tanya Marek dengan tatapan menyelidik. Tidak pernah tuan,
kecuali dengan Pak Okta. Jawab Mang Sardi. Maraj mengenal Okta karena Mei memperkenalkan Okta sebagai adik sepupu Mei yang tinggal di Singapura. Mereka pun pernah beberapa kali pergi ke Singapura untuk mengunjungi Okta. Apa Mang Sardi tidak bohong? Jujur saja Mang, kalau memang Mang Sardi pernah mengantar Nyonya ketemuan dengan laki-laki lain. Tanya Maraj lagi. Saya jujur Tuan. Memangnya ada apa ya Tuan? Kok dari tadi Tuan bertanya seperti itu terus? Istri saya hamil Mang. Dan Mang kan tahu pasti kalau itu bukan anak saya. Jawab Maraj. Astaga. Kok bisa Tuan? Apa Nyonya tidak bilang siapa laki-laki yang menghamili Nyonya, Tuan? Tanya Mang Sardi kaget. Dia merahasiakan siapa laki-laki itu. Jawab Maraj sambil menggelengkan kepalanya. Berulang kali Maraj menghela nafasnya untuk mengatur emosinya. Moodnya untuk bekerja sudah tidak ada. Maraj pun mengambil ponselnya dan melakukan panggilan ke nomor Neon, asisten pribadinya. Tut tut tut. Nada sambung panggilan. Halo. Sapa Neon di seberang sana. Yan, bawa pengacara Philips ke apartemenku sekaligus pekerjaanku. Hari ini aku sedang tidak mood bekerja. Ucap Maraj. Kenapa? Apa kau sedang sakit Maraj? Tanya Neon. Selain menjadi asisten pribadi Maraj, Neon juga merupakan sahabat Maraj sejak mereka duduk di bangku sekolah menengah pertama. Nanti saja ku ceritakan. Kerjakan saja dulu apa yang ku perintahkan padamu. Jawab Maraj malas. Maraj pun mengakhiri panggilan teleponnya dengan Neon. Kini Maraj sudah berada di dalam apartemennya. Ia duduk di minibar sambil meminum whisky. Ark! Teriak Maraj penuh emosi. PRAANG. Maraj melempar gelas whisky ke arah tembok. Aku mencintaimu Mei. Tapi kenapa kau mengkhianatiku? Kenapa kau meninggalkanku di saat aku seperti ini? Kenapa Mei? Kenapa kau tidak bilang kalau kau butuh pelampiasan? Ke-10 jariku masih bisa kupakai untuk memuaskanmu Mei. Teriak Maraj. Ark. PRAANG. Kali ini botol whisky yang masih tersisa setengah, Maraj lempar ke arah tembok. Ting 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 tong. Suara bel unit apartemen Maraj. Mendengar bunyi bel, Maraj mengatur nafasnya, lalu berjalan menuju pintu. Ceklek. Maraj membuka pintu unit apartemennya. Maraj, apa yang terjadi? Kenapa kau berantakan sekali? Tanya Neon saat Maraj membuka pintu. Maraj tidak menjawab, ia malah berjalan kembali ke minibarnya. Melihat itu, Neon yakin pasti ada sesuatu yang tidak beres. Hei Maraj, kau ini kenapa? Tanya Neon sekali lagi sambil mengekori Maraj dari belakang. Maraj masih diam. Mata Neon membulat saat melihat minibar yang sudah berantakan dan serpihan kaca yang berserak di lantai. Apa kau yang melakukan ini semua Maraj? Tanya Neon. Mana pengacara Philips? Maraj tidak menjawab dan malah mengalihkan pembicaraan. Tuan Philips sedang ada sidang, selesai sidang dia akan ke sini. Jawab Neon. Dari tadi kau belum menjawab pertanyaanku Maraj, sebenarnya ada apa ini? Tanya Neon, lagi, dan lagi. Apa kau membawa berkas-berkas yang harus kuperiksa? Maraj masih mengalihkan pembicaraan. Ia sungguh malas membahas tentang kehamilan Mei. Maraj. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kau dari tadi? Mei hamil. Teriak Maraj menjawab rasa penasaran Neon. Mulut Neon menganga mendengar kata-kata Maraj.